Legends! Impact! Ya ampun. Bisa gak sih satu episode aja lo gak ngasih plot twist, bisa gak sih? Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel pas 112. Ya ini mohon maaf ya aku rekamannya agak telat karena memang kemarin aku capek banget karena memang ya beberapa urusan di luar YouTube benar-benar bikin fisikku agak kekuras, jadi aku baru bisa rekaman sekarang. Tapi ya ini aku udah apalagi juga kemarin kan bahas file formnya Setsu kan yang udah muncul, itu benar-benar nguras tenaga banget sih. Tapi ya akhirnya aku bisa nyempatin diri rekaman ini, dan memang gila sih episodenya. Aku udah bilang di bahas soal top update-nya Final Form Setsu kan, kalau episode ini cukup gila karena ada produksinya yang gak main-main lagi nih. Tidak saja aku merekam Sets episode 31, dan di sini diawal dengan Tri yang sepertinya lagi berbicara dengan seorang yang kayak kita tidak bisa lagi mengabaikan tindakannya dia. Pokoknya gitu kalau diterjemahin. Terus si Tri itu langsung bilang leave it to me, atau serahkan saja padaku. Jadi kayak ini Tri mau ngapain ini? Dan juga pertanyaannya, ini siapa yang diajak ngomong sama si Tri? Apakah petinggi kode yang bisa dibilang berarti ada orang yang kedudukannya lebih tinggi lagi dari Komandan Zero? Ya bisa jadi, karena sepertinya mereka bakal merencanakan sesuatu yang kalau dibilang yang dari kata dia ini mungkin bisa jadi itu, kalau dibilang baku ya bisa, tapi sepertinya ada kemungkinan yang soal dia ini siapa nih dinodi sama orang yang bicara sama si Tri ini. Ya jadi memang menarik buat ditunggu sih, ini Tri bakal ngapain ini. Sekarang cuma di sini aja dia muncul di episode ini. Jadi sepanjang episode 31 ini dia cuma muncul sekali ini doang. Tapi nanti aku bakal jelasin lah, bakal ada hal yang ya cukup menjelaskan Tri bakal ngapain nanti di preview bahasan atau bagian previewnya ya. Jadi aku langsung bahas dulu ke bagiannya baku ya. Nah, ini lagi nyekar, mungkin bisa dibilang nyekar ke makam kedua orang tua angkatnya. Nah ya cuma ya kayak nyekar biasa buat berdoa dan juga terima kasih karena mereka itu sudah mau merawat dan membesarkan baku yang notabene bukan anaknya mereka kan. Dan di situ langsung dia ketemu sama seseorang kan, papasan sama seseorang waktu dia mau pulang, dan ternyata dia itu adalah Komandan Zero yang asli, bukannya versi robot tapi memang versi orangnya langsung. Ya memang di sini Baku belum pernah ketemu kan, bahkan di versi prekognitif aja Baku nggak pernah ketemu gitu sama si Komandan Zero. Jadi ini kali pertama mereka ketemu, dan di sini juga, dan apalagi juga di sini juga Zero langsung nyapa dengan ngomong you really grow. Ini maksudnya apa ini? Tapi nanti aku mau jelaskan kenapa arti kata dari you really grow ini maksudnya apa nih, yang kenapa kok Zero ngomong kayak gitu ke si Baku. Tapi intinya sini Zero datang dan juga dia ngasih ultimatum ke Baku kalau nggak lama lagi Baku bakal dieksekusi sama kode. Dan nggak cuma Baku, tapi semua orang-orang terdekatnya Baku bakal diserang sama kode juga. Jadi ya termasuk Minami, Pak Fujimi sama Nagumo, bahkan juga mungkin Odaka, karena kan Odaka udah di kubunya Baku sekarang secara langsung itu bakal diincar sama Zero. Dan Zero bakal juga nantang Baku buat datang ke mimpinya dia di malam ini yang juga dibilang itu akan jadi mimpi terakhirnya Baku. Dan misalnya Baku mati pun dia nggak akan ada siapapun yang bisa tahu, yang bisa, semuanya itu bakal ketutup semua di mimpi. Jadi gak akan ketahuan kalau Baku mati karena dibunuh sama kode gitu. Gila sih, bener-bener langsung nantang terang-terang kayak gitu loh. Dan ini Baku yang juga bisa dibilang ya cukup panik ya bisa dibilang karena hal ini. Dia bilang ke yang lain, akan bahkan bilang ke Pak Fujimi, Nagumo dan juga Minami biar mereka nggak tidur, bahkan sampai disediain energy drink sampai banyak banget sama dia biar si mereka bertiga ini bisa tetap terjaga. Tapi mereka juga tetap, tapi Baku juga tetap jaga-jaga. Misalnya salah satu dapat kabar tiga atau mungkin tiga-tiganya itu ketiduran, Baku bakal Baku bakal tetap bakal langsung nolong mereka, karena kan ya sini sekalinya mereka tidur mereka bakal dijar sama kode, makanya mereka disuruh buat tidur sama Baku di sini. Ya ini memang gila sih. Dan udah singkatnya ada Baku masuk ke dalam mimpinya Komandan Zero, langsung masuk ke sana ke mimpinya Zero. Dan ya suasana mimpi cukup unik ya, apalagi juga kondisi ruangannya bener kayak fancy banget, dan memang sih bener kayak Bang Reza kayak suasana di film-film horor sih. Apalagi sebagai lorongnya kan ini kenapa kayak berasa kayak nonton The Shining anjir. Jujur ya, bagian lorong yang tepatnya Baku jalan tuh kan awalnya dia jalan muncul di sebuah kereta kan, terus
tempatnya tiba-tiba berpindah ke sebuah bangunan, ke sebuah lorong yang fancy aku bilang tadi. Nah, lorongnya itu loh, kenapa lorongnya kayak apa? Lorongnya kenapa kayak lorong di film The Shining anjir. Ini kalau bagi yang nonton The Shining pasti tahu lah maksudku kayak gimana. Mirip loh bagian apa? Interiornya mirip banget pas dia sampai di bagian tengah ruangannya ya, kan ada kayak sebuah kursi sama meja yang ada ya ada apa kayak perlengkapan teh segala macamnya yang biasanya kayak biasa pakai sama Zero buat ngisi apa buat minum di showroom ya si yang ini apa yang teh apa bensin yang rasanya kayak teh itu loh. Jadi juga ketemu sama Nemo sih dia meskipun Nemo juga agak lucu ya ini cuma buat lucu-lucuan aja sih ya di sini Nemo di sini cosplaynya. Dia apa kostumnya dia pakai kayak kostum piyama yang kayak apa kayak sesu bulu gitu. Itu cuma buat fan service aja sih lucunya dan juga ini juga mungkin nyambung sama tema mimpi dari yang dia datangi kali ini ya. Dan pas lagi ngobrol ini tiba-tiba mereka diserang sama sosok yang misteri yaitu sosok Zetsu berwarna ireng yang tiba-tiba muncul dan langsung nyerang Baku dan juga Nemo dan Baku ini langsung menghadapan dengan si Zetsu ireng ini yaitu apa ya itu si ini apa aku sebut aja namanya ya yaitu si Zetsu Darkness Nightmare. sementara si Nemo itu langsung disuruh buat kabur kan. Jadi tapi untuk perihal Nemo aku bahas belakangan ya kan karena Nemo juga bakal jadi bilang ini poinnya cukup menarik sih bakal menarik tapi poin utamanya tadi bakal aku bahas belakangan tapi aku bakal bahas ke Baku dulu. Jadi ya setelah dia nyuruh Nemo buat kabur dia langsung bertapa sama Zetsu Darkness Nightmare kan dan dia langsung berubah jadi Zetsu Physical Impact. Awalnya kan juga apalagi kan di sini kan ini apa si Baku juga ngira kalau yang apa sosok Zetsu ireng di depannya ini adalah si Zero yang menghadapi dia langsung tapi udah di sini terjadi lah kalau antara si Kame dan Zetsu Physical Impact lawan Zetsu Darkness Nightmare dan dia ternyata dua dugaan si Zetsu Darkness Nightmare ini benar-benar kuat loh bahkan bisa bikin si Baku agak terpojok di sini. Tapi ya setelah si Baku beralih ke Zetsu Catastrom ya ini juga cukup unik sih karena ini pertama kalinya lihat ada si apa Baku berubah dari apa transisi form dari Physical Impact ke Catastrom ini cukup detailnya cukup menarik sih. Tapi ini udah kasih Baku berubah jadi Zetsu Catastrom ya langsung katanya berbalik. Apa juga environment mimpi di sekitarnya kan juga ikut hancur kan karena pertarungannya mereka dan langsung setelah itu juga environment mimpinya berubah ke tempat kayak semacam gudang besar gitu ya. Di mana ini Baku melihat kayak ada versi dirinya dia masih kecil bareng sama sosok laki-laki yang langsung dinotis sama Baku itu adalah ayahnya dia yang berarti ini adalah ayah angkatnya Baku yang ejenya kode itu katanya dan mereka itu kayak lagi ngelihat Zero Rider ya yaitu si motornya si Zero ya dimana kan Baku bocil ini kayak kagum dan excited untuk lihat si wujud Zero Rider lihat motor Zero di depannya itu dan tetap ada sih si Zetsu Darkness Nightmare tetap ada di sini cuma kali ini dia sempat ditahan sama Baku dengan kekuatannya si Barrier Nightmare jadi kan dibelenggu sementara biar si Zetsu Darkness Nightmare-nya tuh nggak berulah gitu sembari si Baku itu kayak lihat ini mimpi adegan mimpian dia ini maksudnya kayak gimana gitu. Jadi ya setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba Commander Zero muncul kan di adegan mimpi ini dan pas dia tuh ya dia kenalan lah sama si Baku dan juga ayahnya kan di sini. Terus juga pas si Baku tanya ke Commander Zero dia aku boleh nggak naik motor ini terus sama si Zero kan diperbolehin kan dan udah sejauhnya Pak naik cuma karena si Baku kan masih kecil kan jadi dia ini nggak sampai karena motornya kan tinggi kan dan ini yang menurutku cukup aneh sih tiba-tiba si Zero itu kayak inisiatif gendong Baku terus juga gendong Baku biar dia bisa naik ke Zero Rider-nya dan kalau misalnya kalian notice ya coba lihat ekspresi mukanya Zero dia kayak ekspresi muka yang kayak sedih gitu loh kayak sedih atau kayak menyimak kesedihan terdalam gitu kalau bisa dibilang sih kalau aku lihat dari mukanya Zero ya sepas ya habis gendong Baku itu juga Baku bilang terima kasih karena udah dibantuin naik bahkan juga kan ada bagian momen dimana dia Baku coba ngebayar motornya kan karena sama si Zero motornya pada dinyalain jadi ya pas lihat Baku Baku asik naik Zero ini kayak si Zero tuh kayak lihatnya kok kayak ada kayak rasa-rasa sedih gitu apa juga kan ada momen di mana si Zero juga sempat ngefoto Baku pakai sensor kameranya dia kan ya itu sensor kamera sih jelas tapi cuma warnanya beda gitu. Nah pas lagi di fase-fase mimpi ini ya tiba-tiba si sensor Darkness Nightmare kan lepas kan dari
dari belenggu bara kapsemnya si Baku, dan langsung bertarung lagi, dan kali Baku berubah jadi Zetsu Order. Dan ya bahkan dia juga muncul si Command Zero yang asli ya, bukannya versi mimpi, tapi dia benar-benar muncul di depannya Baku, dan langsung dinotis kalau ini tempat yang adegannya diraca sama Baku sekarang ini adalah mimpi terdalamnya si Zero. Jadi ya, dan bahkan Zero juga bilang kalau ini juga adalah bagian dari cara dia untuk menyempurnakan project Zetsu. Jadi ya, dengan kata lain, Zetsu Darkness Nightmare ini bukanlah Command Zero, melainkan dia adalah wujud Nightmare yang ada di dalam mimpinya Zero. Dan kenapa wujud Nightmare-nya benar-benar mirip banget sama Kamen Rider Zetsu? Ya karena itu berhubungan sama si project Zetsu yang dibilang sama si Zero tadi. Yaitu project yang biasanya mungkin project Kamen Rider-nya lebih sempurna lah, yang sangat dia idam-idamkan gitu. Makanya wujud Nightmare kayak gitu. Dan ini juga menjelaskan nama Nemo itu bisa pakai kostum piyama Zetsu bulu-bulu tadi, karena ya ini nyambung sama mimpinya Zero, karena Zero punya mimpi yang benar-benar erat kaitan sama Kamen Rider Zetsu, makanya Minami kostumnya kayak gitu. Dan juga wujud Nightmare-nya sama kayak wujudnya Zetsu, Physical Impact gitu. Jelas itu di situ daerah. Dan wow, ini benar-benar hampir menjawab semua hal sih kalau aku bilang sih. Ya hampir semuanya. Apa juga kan di sini kan ada bagian di mana si Baku itu sempat diserang sama si diserang sama si Zetsu Darkness Nightmare, yang kali ini dia sambil megang kapsen baru kan, yaitu si Darkness kapsen ya. Ini kapsen yang sempat aku notice waktu di toko kemarin pas bahas scan bel barunya item final formnya Zetsu, yaitu si Darkness Nightmare Darkness kapsen itu. Bahkan dari kekuatan itu meskipun semua serangannya berhasil ditahan sama si Zetsu Order ya, ada serangannya ini bisa dibilang cukup aneh loh, mulai dari terjangan air, terus juga ada momen dimana si Zetsu Darkness Nightmare bisa nyerang kayak nyapit-nyapit kayak gigitan hiu, terus juga dia sempat ngesaman banyak batu meteor. Ini kok kayak gak asing gitu. Dan ternyata ini juga ada hubungannya sama kejadian di dunia nyata. Dimana kan sampai pagi kan Minami sama Nyananya benar-benar gak tidur kan. Jadi Minami, Nagumo dan Pak Fujimi benar-benar gak tidur sampai pagi. Dan pas mereka lagi bicara soal Baku ya, lagi menghadapnya soal mimpi-mimpinya Baku ya, kan mereka sempat bilang soal Baku yang selalu menerima kesialan tiap kali dia berbuat baik kan. Dan si Pak Fujimi juga sempat notice apakah semua kesialannya Baku ini sempat ditulis di sebuah artikel atau tidak. Nah, sama Minami kan bilang iya, ada banyak artikel yang menjawab soal kesialannya Baku kan, mulai dari dia ketabrak truk lah, terus juga terus jadi gigit hiu, ketabrak meteor, ketabrak mobil, bahkan pas dia mungkin ada juga artikel soal dia kesambar UFO di episode terakhir Gabu, itu kayak ada di sini semua kesialannya Baku itu sempat dimuat di sebuah artikel media online gitu. Dan semuanya dilihat, cuma diperiksa sama si Pak Fujimi, dan Pak Fujimi notice kalau semua itu adalah blackish yang dialami oleh Baku. Nah ini yang bingung kan, blackish itu kan adalah istilah buat kejar fenomena di dunia nyata yang nggak bisa diungkapkan dengan secara logika kan. Dan ini juga menjadi kebingungan tersendiri kan. Baku kan nggak pernah mimpi soal dia kena kecelakaan kayak gini, kok bisa kalau misalnya ini adalah blackish yang dialami sama Baku dari dalam mimpi. Nah ini siapa? Nanti mimpi siapa gitu yang sampai bikin Baku itu ketimpa kayak gini? Pasti ada orang lain kan yang bermimpi biar Baku itu kayak gitu, kayak gitu itu. Dan ini wah gila sih. Jadi benar-benar, jadi intinya ya semua kesialannya Baku yang dialami setelah dia nolong orang itu adalah ulah dari Nightmare yang berulah di dalam mimpi seseorang, yang bisa dibilang mengharapkan Baku mengalami kesialan yang bersangkutan dengan apa yang dialami Baku di dunia nyata. Jadi kayak misalnya orang ini bermimpi Baku itu ketabrak meteor, ya Baku ketabrak meteor beneran di dunia nyata. Jadi ya blackish-nya di situ gitu. Dan ini juga langsung nyambung pas bagian si Baku itu akhirnya langsung notice soal semua itu ya. Kan dia langsung mau nyoba nyerang si Zero kan. Tapi ya sama kekuatan si Zetsu Darkness Nightmare kan akhirnya dia dipindahkan ke dalam Zetsu Room. Dan sini langsung Baku itu notice sesuatu. Kalau semua kesialannya dialami sama Baku itu ternyata semuanya itu disebabkan oleh si Zero. Jadi ya
mimpi yang semuanya dialami yang aku bilang tadi, semua mimpi dan kesialannya Baku itu ternyata dimimpikan sama si Zero. Zero kayak seperti memimpikan hal tersebut dan akhirnya membuat itu terjadi benar di dunia nyata. Mulai dari Zero ketabrak mobil, itu juga kan yang ada di episode 1 itu loh, yang Baku ketabrak mobil, terus juga Baku digigit hiu, kemudian dia kena kesambar petir, terus juga dia tuh nggak salah ketabrak meteor yang kejadian kemarin pas habis nolong bantu nyari kucingnya orang itu loh. Terus sama yang bahkan ya ini juga mungkin yang terjadi di episode Gabu waktu si Baku itu kesambar sama UFO, itu semua ternyata adalah ulahnya si Zero yang memimpikan Baku terkena kesialan itu tadi. Dan ini dilakukan demi kepentingannya dia sendiri. Jadi kayak bahkan Baku bilang kalau Zero melakukan hal ini Zero sudah mengorbankan anaknya sendiri demi kepentingannya dia sendiri. Dan di sini Baku langsung marah dan bilang, apakah itu pantas dilakukan oleh seorang ayah? Nah, ini plot twistnya. Iya, dari kata-kata yang aku bilang tadi terjawab kalau ternyata selama ini Zero adalah ayah kandungnya Baku. Wow, bener-bener langsung dibuat kasih plot twist yang gak tanggung-tanggung. Dan ini plot twistnya, Baku adalah anak kandung dari Zero yang dimanfaatkan oleh Zero untuk menyempurnakan Project Zetsu. Ini wajar kalau si Baku bakal sama Semara itu. Dan dia juga menjawab kenapa kok Zero itu pas bertemu sama Baku di dunia nyata dia mengucapkan kata you really grow, kau benar-benar sudah bertumbuh. Ya itu kayak ucapan seorang ayah yang ucapan orang tua kayak ucapan seseorang yang udah lama gak ketemu sama anaknya lah. Jadi kayak udah lama gak ketemu anaknya, terus anaknya udah tumbuh gede ya, udah besar ya kamu sekarang, kayak gitulah. Jadi ya ini menjelaskan apa kok Zero ngomong kayak gitu ke Baku gitu pas mereka ketemu di dunia nyata. Karena ya ternyata ya Baku itu anaknya dia. Anjrit lah. Langsung gak dikasih nafas dan udah saja langsung bersambung di situ. Tapi aku langsung bahas lagi ke Nemo ya yang waktu itu disuruh kabur sama Baku. Jadi ya ini gila sih. Jadi ya soal Zero sama Baku ini dikira Zero bakal jadi Evo 2.0, ternyata jadi Bano 2.0 dong. Ya ampun. Tapi ya ini bahas aja lah ya. Aku mau bahas soal Nemo lah di sini. Dimana Nemo kayak kaburnya, tapi pas dia kabur tuh dia justru malah dialihkan ke tempat ini ke penjara nightmare-nya si Zeke. Jadi ya dia malah dibawa ke tempat sabung nightmare si Zeke dan dia kayak mau kayak bisa tema kayak Zeke tuh mau kayak nge-spill banyak hal ke Nemo ya, soal Nemo yang ternyata adalah sumber dari eksistensi para nightmare selama ini, yang juga sama Zeke itu mau coba dimanfaatin biar si Nemo itu Zeke itu bisa menciptakan mimpi buruk yang lebih gila lagi. Katanya isikannya sih gitulah ya. Jadi intinya kayak semua misalnya kan Nemo kayak dikasih tsunami fakta lah di sini yang bikin dia itu sempat shock ya, apalagi juga soal pengungkapan kalau ternyata Nemo lah yang jadi penyebab utama dari kemunculan para nightmare. Yang notabene kan Nemo itu kan sering banget muncul di mimpi orang lain kan, dan itu kayak berperan jadi sesuatu yang tujuannya adalah bisa mewujudkan impian dari si pemilik mimpi. Tapi kalau menurut si itu ada kemungkinan kalau Nemo itu dari lubang hati terdalamnya menginginkan hal sebaliknya. Nah, karena keinginan itu pula lah juga akhirnya bikin di mimpi tersebut itu muncul nightmare-nya. Jadi karena keinginan dari alam bawah sadarnya Nemo ini yang membuat nightmare itu akhirnya terlahir. Katanya sih gitu yang menurut si Zeke. Itu yang bikin akhirnya jadinya juga dan itu bikin juga si Nemo biar sampai kena mental kan gara-gara dikasih tsunami fakta gitu sama Zeke. Dan di depan lain ya si The Lady juga akhirnya langsung bilang ke Odaka kan buat segera nolong si Nemo. Ya meskipun ya Odaka juga bisa kayak agak sedikit kata-katanya bisa dibilang agak sedikit nyinggung ya, bikin The Lady itu agak sedikit marah gitu perihal Nemo. Ya tapi ya sama Odaka tadi ditolong sih, meskipun ya sama Odaka bilang kalau dia nolong itu karena Nemo bakal jadi alat yang berguna nantinya. Alat lagi loh ini apa pula ini si penimu Doxley ini. aduh. Tapi ya udah sih kayak cerita Odaka masuk ke dalam mimpi dan dia langsung pergi ke depannya Zeke lagi. Dan di sini terjadi penalah singkat ya antara si Zeke sama Odaka. Tapi mereka nggak cari kamera masing-masing, cuma buat ngedistract doang. Dan akhirnya setelah itu udah si Odaka
bawa kabur si Nemu. Dan Nemu kan juga sempat ditanyakan dulu sama Odaka kan perihal para nightmare ada di tempatnya sih itu bukan muncul bukan karena ulahnya dia. Mereka itu ada nightmare yang sudah ada sejak dulu. Nah, udah sejak dulu kok Odaka bisa tahu gitu loh. Nih, jangan-jangan ada yang disembunyiin lagi sama Odaka loh. Dia kayak tahu sesuatu tapi disembunyiin lagi sama jangan sama dia nih. Bener-bener penimbun Doxley emang nih si Odaka anjir. tapi ya apa Odaka yang nenangin Nemo ini gak diwaro sama si Nemo kan, dan Nemo langsung lanjut kabur kan. Dan pas dia kaburnya dia sampai ke ini ke taman bunga di tempat Lady, dan dia bahkan sampai seperti dikejar-kejar sama beberapa baby nightmare yang tiba-tiba muncul di sana ya. Dan karena Nemo muncul di sini ya, The Lady otomatis notice kan soal ini, dan dia juga sempat kaget waktu lihat Nemo ada di sana gitu. Apa juga pas Nemo itu tanya soal siapa sebenarnya dirinya ini gitu ke si The Lady, tapi bahkan juga kayak The Lady itu Lady masih bilang sih kalau kamu itu adalah anakku, kamu itu adalah anak kandungku. Tapi kayak si Nemo itu nggak puas sama jawabannya The Lady. Dia masih tanya, aku ini sebenarnya siapa gitu. Jadi kayak Nemo jadi kayak mempertanyakan jadi dirinya dia gara-gara kata-katanya si sebelumnya. Nih, wah ini malah ada misteri lagi nih. Nemo ini sebenarnya juga siapa gitu. Ya oke, Nemo ini malah terjawab kalau dia adalah replika nightmare yang terlahir dari mimpinya The Lady kan. Tapi ya itu juga nggak menjawab perihal dia itu adalah siapa. Jadi ada dua misteri yang jadi kayak selain ada plot twist soal Baku adalah anaknya Zero, ini muncul misteri baru lagi soal identitas lebih detailnya soal Nemo. Jadi wah ini pusing sih. Ada dua hal yang sepenting ini langsung ditumplak dalam satu episode. Memang benar-benar gila sih. Dan aku langsung bahas aja ke preview ya. Kalau di preview ada beberapa hal yang aku notice ya perihal soal kelanjutan obrolannya Baku sama Zero soal ya mungkin soal detail gimana kok Baku tiba-tiba kayak gini, terus juga perihal detail soal Zero yang ada ayahnya Baku itu maksudnya kayak gimana secara detailnya, ya semuanya bakal diungkap sih. Terus dan juga sepertinya kan ada logo organisasi kode yang dinampilkan di preview ya, sebenarnya juga Zero bakal menceritakan lebih detail lagi soal mungkin asal usul pembentukannya kode juga ya, mungkin sih aku mikir gitu sih. Terus juga kalau dilihat dari mukanya Baku sih ekspresinya juga kayak lebih tenang ya sini, nggak tegang-tegang banget kayak sebelumnya gitu. Jadi sepertinya ada kemungkinan bakal ada konklusi akhirnya yang cukup adem lah ya. Mungkin antara Baku sama Zero, aku nggak tahu sih bakal kayak gimana. Jadi ya bilang ini kan juga bakal menjawab gimana kelanjutan antara Baku sama Zero kan. Jadi kayak gimana Baku menanggapi soal Zero itu adalah ayah kandungnya dia tuh kan, bakal penentuannya mungkin bakal di episode 32 nanti. Terus juga ada ini pertarungan antara roda 2 antara si Counter Zetsu lawan Zetsu Darkness Nightmare, dan bahkan kali ini tanpa kalau Zetsu Darkness Nightmare ini sudah pakai Zetsu Driver loh, dengan ditempelkan dan dengan juga captionnya dia itu si Darkness Caption. Nggak tahu sih ini memang Nightmare-nya langsung atau jangan ada orang lain yang berubah jadi si Zetsu Ireng ini, si Zetsu Darkness ini, nggak tahu sih aku. Tapi karena ini ada rumor ya kalau Zetsu Darkness ini adalah bakal dipakai sama si Zero, jadi kayak bisa dibilang ya yang dirasakan sama Baku adalah Zero gitu. Nah kok bisa Zero lawan sama Baku, ada apa ini, aku masih penasaran gitu. Apa sih kan ada momen di mana Zero seperti disekap sama si Tri kan, apalagi juga Tri mode gilanya mulai keluar ini, mode L meletnya, jadi opening itu bakal keluar kayak di sini. Jadi ya ini mungkin bagian dari rencananya Tri yang dia itu mengikuti mencoba mengikuti mandatnya dari para pendekar kode itu, mungkin di sini maksudnya ya. Terus juga ada momen di mana lalu ada ada juga yang pertarungan di mana ini pertarungannya Baku yang kembali pakai Zero Idol ya. Jadi sepertinya nggak tahu sih, ini mungkin konklusi akhir dari perihal Baku sama Zero ya, dimana nantinya ada si Baku pakai naik Zero Idol lagi setelah sekian lama. Ini cukup fresh juga ya lihat di sini. Lalu juga dia seperti aku akan melampaui dirimu. Jadi berarti bisa dirimu maksudnya si Zero ya, notabene adalah ayahnya dia, mungkin sih gitu. Terus juga ini sih ada momen juga nih di mana sepertinya di dunia
Nagumo bakal ketemu sama Odaka ya. Jadi kayak mungkin ada pertemuan percakapan singkat antara mereka berdua lah. Yang nanti mereka juga gak asing kan sama karena mereka ada hubungan sama Mavin juga. Ya kayak itu aja sih. Jadi benar-benar gila sih. Aku sampai bingung mau bahas dari mana karena emang bener-bener wah ini plot twist yang cukup gila sih karena bisa dibilang gimana ya? Udah amat di awal ketiga itu dikasih plot twist soal semua apa kejadian di 24 episode pertamanya. Kamen Senjutsu itu cuma bagian dari mimpi masa depannya Baku lah, terus juga soal Minami bukan adik kandungnya Baku, dan sekarang Zero adalah ayah kandungnya Baku. Buset dah, banyak banget plot twist ya, ini gila sih, ini serial dengan sejuta plot twist bisa dibahas di Kamen Senjutsu ini, jadi benar-benar pusing sih aku sampai ya. Tapi untung sih aku soal final formnya Senjutsu aku sempat bahas ya benar sih ada info lanjutan ya kemarin tuh, yaitu ada perilisan ini scan majalah Telebikun terbaru untuk bulan ini ya soal untuk bulan berikutnya yaitu yang menampakkan soal ini detail lebih dari si Zetsu Extreme Rush kemarin yang aku bahas. Nah, tapi juga belum ada tanda-tanda dari karakter Maisu ya sejauh ini. Mungkin kalau info kemarin ada info soal rumor sketsanya sih, tapi mungkin coba aku atur dulu jadwalnya biar bisa bahas secara lebih detail karena kan mental cukup menarik gitu sih karakter Maisu ini. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau suka ada video ini. Subscribe juga channel aku kalau suka ada channel ini. Kalau ada yang kurang, ada masih mau nambahkan juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau masih dengan tambah juga bisa klik terakhir di kolom deskripsi di bawah. Ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Perhani 412.